Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafi wal kathira. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa'malus shalihat wajtanibul munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berjuang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa akan menguatkan komitmen kita untuk beribadah dan menyempurnakan keislaman kita dengan menunaikan semua rukun Islam sebagai bangunan yang utuh. Karena Islam dibangun di atas 5 bagian elemen, sebagai hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti man istata'a Ramadan. Rawahul Bukhari Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara 5 rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat Islam adalah ibadah haji. Ibadah ini memiliki kekhususan waktu dan tempat karena harus dikerjakan pada bulan Zulhijjah di tanah suci Mekah. Untuk menjalankannya diperlukan niat dan komitmen kuat karena ibadah ini memerlukan waktu dan syarat-syarat khusus. Di antaranya adalah mampu mengerjakannya. Artinya, ketika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, maka wajib baginya untuk berhaji. Jika ia menghindar dari kewajiban dalam kondisi mampu mengerjakan, maka ia berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu apa yang disebut dengan syarat mampu dalam berhaji? Para ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji di antaranya adalah mampu secara fisik dan dalam kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Disebut mampu juga adalah adanya sarana transportasi yang memadai untuk bisa digunakan pergi haji. Dalam konteks umat Islam yang berada di Indonesia, adanya sarana transportasi ini diartikan sebagai kemampuan untuk membayar biaya sarana dan prasarana transportasi, termasuk akomodasi yang dibutuhkan selama menjalani proses haji. Sisi kesehatan dan biaya inilah yang sering menjadi permasalahan umum yang terdapat yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Tajaran faktor inilah yang mengendurkan semangat umat Islam, khususnya yang jauh dari negara Mekah seperti Indonesia, untuk pergi haji. Ditambah lagi saat ini antrian untuk bisa berangkat haji terus bertambah panjang dan lama hingga ada yang harus menunggu giliran berangkat sampai dengan puluhan tahun. Lalu apakah kendala-kendala ini akan semakin mengendurkan semangat kita untuk berhaji? Tentu saja jawabannya tidak. Kita harus menenangkan dan memupuk semangat dan niat berhaji sebagai upaya menyempurnakan keislaman kita. Niat dan semangat harus terus dipupuk dengan cara tetap berikhtiar, melakukan upaya memenuhi syarat-syarat kemampuan, dan setelah itu bertawakal kepada Allah, karena Dialah yang Maha Penentu segala-galanya. Niat menjadi hal yang penting karena banyak orang yang mampu baik secara fisik, kesempatan maupun biaya, namun mereka belum tergerak hatinya untuk berhaji. Selama ini kita berusaha, insya Allah Allah akan memberi jalan kemudahan. Kita harus optimis bahwa mampu berhaji karena kita yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Pemurah kepada hambanya yang bertakwa.
Ketakwaan menjadi jalan keluar dari masalah dan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad Innallaha balighu amrihi wa ja'alallahu likulli syai'in qadar." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memupuk semangat berhaji, kita perlu mengingat keutamaan ibadah ini. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah menyebutkan balasan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan selain surga. Saat berada di tanah suci untuk beribadah, Allah juga membuka pintu ampunan bagi para jemaah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka." Tentunya masih banyak keutamaan yang ada dalam ibadah haji yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, serta penjelasan dari para ulama. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk meraihnya melalui ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal ini seperti sepasang dayung yang kita gunakan untuk menyeberang sungai menggunakan perahu. Jika hanya satu dayung sebelah kanan atau kiri saja yang kita gunakan, maka otomatis perahu yang kita gunakan akan berputar-putar saja di tengah sungai. Namun jika menggunakan kedua-duanya dengan baik, maka perahu akan dapat berjalan dengan maksimal dan akan sesuai dengan arah dan tujuan kita. Begitu juga ketika kita memiliki azam atau niat yang kuat untuk bisa berhaji, maka kita tentu harus berusaha melalui berbagai cara, seperti mengawalinya dengan mendaftarkan diri agar mendapatkan nomor porsi haji, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk dapat pergi ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, mulai dari dibukakan pintu niat, kemampuan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa menikmati ibadah yang menjadi mimpi dan keinginan umat Islam. Khatib yakin dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada umat Islam di dunia ini yang tidak ingin berhaji. Semua pasti memiliki keinginan untuk menyempurnakan keislamannya dengan berhaji. Keinginan haji ini tidak boleh putus begitu saja, namun harus kita pupuk terus-menerus. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر استغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد محمد رسول الله وقبل سلام رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد لله سلطانك اللهم نستغفرك نستغفرك يا ربنا ونستغفرك اللهم يا رب يا حبيبي أغننا يا غني يا حبيبي أغننا بملك اللهم يا صلاة بني وعبد العزيز وسلامك اللهم بما في سكرة الموت والنجاة ربي اجعل هذا بلدنا من ورزق والصلاة ونظر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا مولانا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة